Zahra, Sarah, ayo. Zahra deh, Zahra, ayo Zahra. Ada Zahra. Nggak ada, Bu. Ya. Ayo. Malu, Bu. Hah? Ibu aja deh. Ya Allah. Udah pada nunggu lama ya? Ibu aja, Bu. Malu. Ya udah. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah ya dari Allah SWT, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Udah nunggu lama ya kalian ya? Jadi cuman berdua nih. Iya, Bu. Sarah sama Puji bisa baca ya, biar gantian. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nggak tahu nih kita bisa berapa materi, kayaknya cuma satu materi nih. Oke, siapa dulu? Sarah ya? Sarah. Kita mau bahas tentang trauma medula spinalis. Trauma medula spinalis adalah kerusakan pada sumsum tulang belakang atau serabut saraf yang membentuk ekor kuda, Cauda equina, di seluruh dunia. Terdapat sekitar 250.000 hingga 500.000 orang yang mengalami cedera pada medula spinalis setiap tahunnya. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat, dengan bagian lainnya adalah otak. Sumsum tulang belakang disusun oleh jaringan lunak yang dilindungi oleh tulang belakang dan berjalan dari dasar otak hingga pinggang. Kebayang nggak ini? Udah belajar anatomi ya. Lagi-lagi pasti ini berkaitan sama anatomi. Jadi kalau ada penyakitnya pasti anatominya harus ingat ya. Jadi kerusakan pada sumsum tulang belakang. Kayak gimana sih? Nanti kita lanjutin ya. Puji. Ayo Puji. Iya, Bu. Ujung sumsum tulang belakang berbentuk seperti kerucut, sehingga dinamakan konus medularis. Untuk memperhatikan bagian bawah tubuh, dari pinggang hingga jari-jari kaki, terdapat serabut saraf terusan yang berjalan melanjutkan sumsum tulang belakang. Saraf ini berkelompok seperti ekor kuda, sehingga dinamakan Cauda equina. Dari sumsum tulang belakang akan keluar saraf-saraf untuk menghubungkan otak dengan bagian-bagian tubuh. Otak dapat memberikan sinyal motorik bagi tubuh untuk melakukan gerakan, sementara tubuh dapat memberikan sinyal sensorik berupa informasi mengenai suhu, sentuhan nyeri, dan posisi tubuh otak. Oke. Ya, jadi bisa dibayangin kalau terjadi trauma, kalau terjadi kerusakan pada sumsum tulang, apa tuh akibatnya tuh? Tidak berfungsi ya. Kita nggak bisa ngerasain suhu tubuh, nggak bisa ngerasain sensasi sentuhan, itu dingin apa panas atau nyeri atau enggak gitu ya. Terus
posisi tubuhnya gimana, bisa berfungsi apa enggak, tubuh kita bisa bergerak atau enggak. Itu bahayanya ya. Nih, anatominya seperti ini. Nah, baru kebayang. Jadi ini bagian atas ini otak, otak itu ada sumsum tulang belakang, terus nah di dalam sumsum tulang belakang ini nih sebelah kiri kanannya ini ada serabut-serabut. Jadi seperti otak itu mesinnya, sumsum tulang belakang itu kabel-kabelnya. Jadi kalau ada kabel-kabelnya yang rusak, berarti ada salah satu sistem yang rusak juga atau tidak berfungsi ya. Bisa kebayang ya ini ya. Lanjut. Sarah. Etiologi. Trauma medula spinalis pada umumnya disebabkan oleh tabrakan kendaraan bermotor, jatuh, kekerasan fisik, dan olahraga. Dari seluruh penyebab tersebut, penyebab tersering adalah tabrakan kendaraan bermotor, yang pada umumnya terjadi pada usia 16-30 tahun. Pada usia lanjut di atas 65 tahun, penyebab trauma medula spinalis tersering adalah jatuh. Penyebab-penyebab ini merusak struktur tulang belakang atau bahkan sumsum tulang belakang sendiri. Trauma dapat terjadi akibat benturan dengan benda tumpul dan luka tusuk oleh pisau atau luka tembak oleh peluru. Ya. Jadi umumnya terjadi pada umur 16-30 tahun. 16-30 tahun kenapa ini? Biasanya egonya masih tinggi. Bawa kendaraannya itu kalau disalip sedikit aja dia langsung emosi, ugal-ugalan, saling saling apa sih balap gitu ya. Makanya nih di sini. Tapi kalau udah umurnya agak lebih dewasa dia akan lebih bijak. Ayo udah silakan jalan gitu ya. Terus apa lagi? Kalau yang umur 65 tahun itu kalau pada usia umur 65 tahun itu terjadinya karena apa? Risiko jatuh ya karena sudah tua, udah ada proses degeneratif, sistem-sistem sarafnya udah tua, ada fungsi penglihatannya lah yang terganggu atau ada pengeroposan tulang jadi menyebabkan trauma medula spinalisnya ini diakibatkan karena biasanya karena jatuh ya kalau untuk usia tua. Makanya pada usia tua itu diharapkan tuh di rumah tuh kasih rel-rel gitu buat pegangan yang ada di samping-samping dinding itu dipasang seperti itu ya gitu. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Jelas ya. Lanjut. Faktor resiko trauma medula spinalis terkait dengan penyebabnya. Laki-laki 4 kali sering lebih mengalami trauma karena lebih banyak mengendarai kendaraan bermotor dan melakukan olahraga yang ekstrim, seperti menyelam di air yang terlalu dangkal, serta berolahraga tanpa alat pengaman. Selain itu, aktivitas berisiko tinggi tersebut banyak dilakukan oleh remaja hingga dewasa muda. Sehingga trauma medula spinalis paling banyak terjadi pada usia 16-30 tahun. Penggunaan alkohol juga terkait dengan 20% trauma medula spinalis. Angka kejadian trauma medula spinalis meningkat pada usia di atas 65 tahun karena peningkatan resiko jatuh pada usia ini. Selain itu, kondisi medis seperti osteoporosis atau tulang kropos dapat meningkatkan risiko cedera medula spinalis akibat trauma ringan. Hampir sama ya, faktor resikonya sama etiologinya sama. Ya, etiologinya dari usia yang segitu, faktor resikonya juga orang-orang dengan usia yang seperti tadi disebutkan ya. Lanjut. Manifestasi klinis. Gejala trauma medula spinalis yang sangat tergantung pada posisi dan tingkat keparahan cedera pada medula spinalis. Posisi cedera pada medula spinalis menentukan posisi awal gejala dirasakan pada tubuh.
seluruh bagian tubuh yang diatur oleh bagian medula spinalis yang berada di bawah posisi cedera akan mengalami gejala serupa. Berdasarkan keparahan cedera, trauma medula spinalis terbagi atas 1 komplit. Pada cedera ini seluruh medula spinalis pada posisi tertentu mengalami cedera. Akibatnya seluruh sensasi seperti suhu, tekanan, perabaan, nyeri, serta posisi tubuh menjadi hilang. Tidak hanya itu, otot-otot yang diatur oleh medula spinalis pada posisi tersebut dan di bawahnya akan mengalami kelumpuhan. 2. Incomplete. Pada cedera ini hanya sebagian medula spinalis pada posisi tertentu yang mengalami cedera. Gejala dapat berupa kelumpuhan, kehilangan sensasi, atau gabungan keduanya. Cedera incomplete memiliki banyak variasi berdasarkan letak cederanya. Ya. Kalau komplit, yang namanya komplit berarti seluruhnya medula spinalis itu, yang tadi gambar anatominya itu semuanya rusak ya. Berarti sudah bisa dipastikan kalau orang medis guyonannya tuh bukan, sebenarnya nggak bagus banget, nggak wise banget kalau dibilang guyonan ya. Apa sih kita mengistilahkannya boneka hidup, karena apa? Jadi dia itu manusia cuman nggak bisa ngapa-ngapain, jadi seperti boneka tapi dia hidup, bernapas gitu ya. Terus kalau yang incomplete, nah tergantung letaknya di mana. Kan tadi ada bagian-bagiannya, cervical, thoracal, sama lumbal. Nanti kenanya di mana ya, di situ yang nanti akan mengalami kerusakan. Lanjut. Siapa tadi? Tadi Sarah ya? Puji? Iya, Bu Puji, Bu. Puji kemana? Ayo. Bentar, Bu. Apa Ada kaget? tahu, Bu. Ayo. Ibu. Selain itu, kelumpuhan akibat cedera medula spinalis terbagi atas 1. Tetraplegia atau quadriplegia. Secara harfiah, tetraplegia berarti kelumpuhan pada 4 anggota gerak, yaitu kedua lengan dan kedua tungkai. Namun kenyataannya kedua lengan dan kedua tungkai. Namun kenyataannya bagian yang terpengaruh bukan hanya anggota gerak, tetapi juga badan, perut, dan seluruh organ-organ di dalamnya. Biasanya tetraplegia disebabkan oleh cedera medula spinalis yang terjadi pada daerah leher. Yang kedua, paraplegia. Paraplegia berarti kelumpuhan pada 2 anggota gerak, yaitu kedua tungkai. Namun bagian yang terpengaruh selain kedua tungkai sangat tergantung dari posisi cedera. Pada paraplegia, cedera medula spinalis dapat terjadi pada punggung bagian atas hingga pinggang. Jika cedera terjadi pada punggung bagian atas, otot-otot dan organ pada badan dan perut akan mengalami gejala seperti kesulitan bernapas dan batuk, serta gangguan seksual dan berkemih. Sementara itu, jika terjadi pada pinggang, gangguan seksual dan berkemih dapat terjadi selain paraplegia. ya, jadi kalau di bagian punggung itu bisa sampai gangguan berkemih. Jadi dia itu beser aja ya, dia nggak bisa nahan pipisnya, bisa kesulitan bernapas. Semua organ-organ yang berada di dekat punggung ya. Terus kalau yang di pinggang gangguan seksual karena lebih ke arah pada organ vital. Biasanya ada juga yang maaf untuk yang laki-laki, dia penisnya itu ereksi terus gitu. Ada juga yang dia jadi impoten, tidak bisa ereksi sama sekali gitu. Jadi tergantung nervous berapa kenanya
Ya, ada berapa nervus sih? Ya, anatominya ada berapa nervus? Ada berapa saraf sih? Ya udah lupa, nanti dibuka lagi ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Sarah. Sarah. Iya, Bu. Mana Sarah? Pada keadaan yang lebih parah, trauma medula spinalis dapat menyebabkan tekanan darah rendah dan detak jantung menurun. Kondisi ini disebut sebagai shock neurogenik yang terjadi akibat kehilangan kemampuan tubuh untuk menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Ya, ini memang dimengerti ya. Jadi ini yang dibilang itu detak jantungnya menurun, tekanan darahnya rendah, itu bisa dibilang mirip-mirip boneka hidup. Dia ada detak jantungnya, tapi semuanya tidak berfungsi ya, lemah, nggak bisa buat menggerakkan anggota tubuhnya. Uji. Uji. Diagnosis. Pemeriksaan langsung bertujuan untuk mengetahui posisi cedera pada saraf. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu, serta pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Fisik saraf. Pemeriksaan fisik saraf yang dapat dilakukan berupa pemeriksaan raba, penentuan posisi tubuh, serta melakukan gerakan, foto rongsen, dan CT scan untuk mengetahui posisi kelainan tulang seperti patah tulang. Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk mencari kerusakan pada sumsum tulang belakang. MRI bisa dilakukan setelah keadaan penderita stabil. Laboratorium. Analisa gas darah (AGD) untuk mengetahui kecukupan oksigen di dalam jaringan. Pemeriksaan laktat berguna untuk mengetahui status metabolisme pada jaringan terutama pada keadaan shock. Pemeriksaan darah lengkap berguna untuk mengetahui seberapa banyak darah yang hilang. Pemeriksaan urin berguna untuk mencari kemungkinan cedera sistem perkemihan. Ya, jadi pemeriksaannya itu ada pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung itu pemeriksaan fisik seperti yang kita praktek waktu beberapa minggu lalu ya, beberapa bulan yang lalu di lab ya, di raba, apalagi ada di perkusi, ada apa lagi? Auskultasi, palpasi, perkusi, auskultasi ya. Itu semuanya tuh, itu diraba dari atas sampai bawah, diperiksa bagian kepala ada nggak yang retak, terus ada keluar darah apa enggak, ada bunyi krepitasi atau enggak, bagian leher bisa digerakin apa enggak, kayak gitu ya. Jadi semuanya harus dilakukan pemeriksaan supaya untuk tahu nervus berapa yang kena, yang kira-kira dicurigai nervus berapa yang kena nih, saraf yang keberapa yang kena, matanya juga dilihat semua refleks-refleksnya ya. Terus apalagi selain periksa raba, ronsen. Kalau ronsen biasanya cuman diketahui untuk yang skala besar aja, tapi untuk yang bagian-bagian dalam yang paling kecil untuk tahu saraf-sarafnya masih ada aliran darah atau enggak, ada kerusakan perdarahan di pembuluh darah yang paling dalam ada apa enggak, itu pakai MRI atau CT scan ya. Kalau ronsen CT scan itu alat yang canggih di atasnya ronsen, jadi dia lebih ke dalam, dia sama-sama radiologi. Tapi kalau MRI hasilnya mirip sama CT scan, tapi dia menggunakan suara ya, menggunakan suara.
sebelumnya pernah dikasih tahu ya sama Ibu kan tentang MRI modelnya seperti apa ya, udah digambarin Bu. ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mana yang paling aman kalau misalnya ibu hamil yang terkena cedera? Yang dipakai adalah MRI karena dia tidak berbahaya untuk ibu hamil karena dia suara yang direfleksikan menjadi sebuah gambar. Tapi kalau CT scan atau ronsen ini menyebabkan resiko kecacatan pada janinnya ya. Terus kalau pemeriksaan laboratoriumnya ini yang diperiksa ya, udah jelas ya untuk keterangannya. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Lanjut. Siapa? Sarah apa Puji tadi? Tadi Puji, Bu. Sarah, Bu. Yuk. Penata laksanaan. Tata laksana trauma medula spinalis dimulai sebelum mencapai IGD terdekat. Jika Anda mencurigai adanya trauma pada daerah punggung pada orang lain, ada beberapa hal yang Anda dapat lakukan. Pastikan keadaan sekitar aman dan jangan pindahkan orang tersebut. Hubungi fasilitas kesehatan dengan IGD terdekat. Jaga agar orang tersebut tidak bergerak karena pergerakan dapat memperparah cedera. Tempatkan handuk tebal pada sisi kiri dan kanan leher untuk mencegah pergerakan leher terlalu banyak. Jika mampu, hentikan perdarahan yang tampak dan tenangkan korban tanpa menggerakkan kepala atau lehernya. Sebentar. Sini dulu Mama. Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat ada kecelakaan, kalau kita biasanya orang-orang Indonesia itu karena pendidikan tentang cara penanganan kedaruratan pada kecelakaan itu belum disosialisasikan sampai ke lapisan paling bawah, biasanya mereka ngeliat kecelakaan langsung pindah-pindahin aja. Sebentar ya, maaf ya, nih yang jagain nggak ada, jadinya anak ibu akan ganggu deh belajar. Gak apa-apa, Bu. Nah, jadi kalau misalnya ada kecelakaan, main gotong-gontong aja. Misalnya pernah ada beberapa waktu lalu jatuh dari apa sih namanya, yang kolam renang itu, yang slidingnya itu yang tinggi, perosotan tinggi itu roboh. Kemudian kan banyak yang berjatuhan di situ, orang-orang yang lagi mau turun. Nah, dengan sigapnya, dengan alasan mau menolong, jiwa kemanusiaannya terdorong untuk membantu, semua diangkatin gotongan satu-satu. Padahal dalam segi medis, kalau misalnya main angkat-angkat aja sembarangan kayak gitu, itu bikin yang tadinya sarafnya nggak apa-apa jadi apa-apa gitu. Kayak misalnya saraf di leher, yang harusnya kalau misalnya dia nggak dipindahin, terus dipindahinnya hati-hati, harus pakai neck collar, cara memindahkan posisinya harus dimiringkan dulu, atau ada harus tandu yang dimasukin melalui dengan cara disusur badannya, enggak badannya yang diangkat, tapi tandunya itu disusur melalui badannya itu bisa bikin cedera jadinya, lehernya jadi cedera kayak gitu. Yang harusnya enggak terlalu parah jadi parah kayak gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan biasanya? Nanti Abi datang. Ya, tunggu Abi sebentar ya. Tunggu Abi, Mama belajar dulu ya. Mama belajar dulu ya. Anak Mama pintar. Oke? Ya, kita sama abang sama abang dulu ya. Nanti Abi datang. Jadi
kalau misalnya ada seperti itu, pastiin aja nggak ada dia jauh dari kendaraan yang lewat, supaya apa, nggak menyebabkan dia menjadi tambah celaka dengan arus lalu lintas yang lewat di sekitar situ. Terus jangan lupa tuh hubungi fasilitas kesehatan. Selama petugas AGD-nya belum datang, yang harus kita lakukan yaitu jangan sampai ada berkerumun, supaya oksigenisasi pada pasien yang cedera itu tetap terpenuhi terus. Terus apa lagi? Dihalau dari dijauhkan dari kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Terus tempatkan handuk tebal pada sisi kiri dan kanan leher. Maksudnya apa? Untuk fiksasi ya, selama belum ada petugas kesehatan. Pernah ngelihat pemasangan nekolar? Nah ini nih, pemasangan nekolar yang di sebelah kanan, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah ini nekolar nih, kan cuma adanya petugas kesehatan. Biasanya akan dihubungkan dengan, akan menghubungi ambulans 118 atau petugas-petugas yang dekat di situ. Sekarang ambulans 118 itu sudah terpadu ya, jadi ada dia menempati pos-pos di mana aja, jadi cepet kalau dihubungi 118 langsung cepet. Jadi itu untuk fiksasi leher ya sayang. Nah jadi selama petugas belum ada, pakai anduk. Kalau anduk nggak ada, cari bahan-bahan yang tebal tapi tidak membahayakan untuk fiksasi bagian leher. Gitu ya. Anduk apa? Handuk. Anduk. Jika mampu, hentikan perdarahan yang tampak dan tenangkan korban tanpa menggerakkan kepala atau lehernya. Nah, pakai apa biasanya? Kalau perempuan gampang ya. Kalau perempuan biasanya suka bawa pembalut. Pakai pembalut. Kok pakai pembalut? Iya, karena pembalut itu daya serapnya bagus. Yang kedua, dia kan bersih, steril. Maksudnya bersih, ketutupan, dia nggak steril tapi ketutupan plastik ya. Jadi itu mencegah kontaminasi kuman. Tapi kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki ya udah mau nggak mau yang ada aja di situ, atau enggak diikat bagian atas luka, supaya apa? Mencegah perdarahan lebih banyak ya. Jangan nggak usah ditutup tapi diikat aja, supaya pembuluh darahnya diharapkan dengan diikat itu jadi berhenti ya. Seperti itu. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya? Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Lanjut ya. Iya, Bu. Siapa tadi? Puji, Bu. Puji, ayo. Setelah sampai di IGD, tata laksana awal akan meliputi 1. Pembebasan jalan napas dan pengamanan leher airway. Yang kedua, stabilisasi napas breathing, dan yang ketiga, peredaran darah circulation. Yang keempat, intubasi atau pemasangan selang napas dapat dilakukan jika korban kesulitan bernapas. Yang kelima, pemasangan infus dapat dilakukan sebagai usaha untuk membuat tekanan darah stabil. Yang keenam, pemasangan selang makan atau nasogastric tube atau NGT dapat dilakukan untuk mempermudah makan karena korban dapat memiliki kesulitan menahan atau bernapas. Yang ketujuh, pemasangan kateter untuk kencing juga dapat dilakukan. 8. Pemberian obat-obatan dapat berguna untuk menaikkan tekanan darah, mengurangi nyeri, dan mencegah muntah. 9. Selain itu, pasien akan ditengkurapkan beberapa jam sekali untuk mencegah luka pada punggung akibat tekanan ulcus decubitus. Ya. Jadi kalau udah sampai di IGD ini, tata laksananya ini udah seperti pelajaran BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support. Nah, ini kalian nih sebelum kerja udah harus ada pembekalan seperti ini, BTCLS ini.
dan biasanya sih harus punya apa sih namanya sertifikat BTCLS. Semua rumah sakit akan tanyain itu sebelum kerja. Jadi begitu pasien yang kecelakaan itu datang, sudah diambulasi oleh petugas ambulan, biasanya 118 ya, atau ada petugas-petugas medis yang lainnya, ambulan-ambulan yang lainnya dari rumah sakit tertentu yang bisa untuk jemput pasien kecelakaan bisa. Jadi mereka tuh langsung bebasin jalan napas, mengamankan leher. Jadi ini yang bagian bebasin jalan napas ada, yang bagian sirkulasi juga ada ya. Jadi semuanya gerak karena memang ini pekerjaan yang menuntut kerjasama, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri misalnya kita masih kutak-atik bagian airway, sementara sirkulasinya juga, perdarahannya juga terus ngucur. Kalau cuma satu orang nggak akan kepegang untuk pasien-pasien dengan trauma seperti ini ya. Nih, jadi ada orang yang pasang nekolar, habis itu ini bagian kepala pasang nekolar, dia udah langsung pasang airway untuk apa? Bebasin jalan napas. Kenapa pakai ini? Karena ini nih alat yang seperti ini nih dalamnya itu berlubang, jadi seperti selang, cuman dia kan berbentuk ini. Jadi diharapkan apa? Lidahnya tidak jatuh ke belakang sehingga menutupi bagian tenggorok dan udara bisa masuk melalui selang ini ya, walaupun pasien itu tidak sadar. Terus dipasang ini supaya mengurangi pergerakan, diharapkan mengurangi trauma medullospinalis bagian leher. Kemudian apalagi tadi tuh, ini setelah dipasang, kalau udah sampai kalau yang tadi ini belum sampai rumah sakit bisa dipasang ini, tapi kalau udah sampai rumah sakit akan dipasang alat untuk memasukkan selang, untuk bantu nafas menggunakan mesin. Nah, kalau yang sebelah kiri ini manual ya. Dia pakai ambu bag, jadi seperti balon yang dipompain supaya oksigennya masuk. Kemudian yang ini selangnya dipasang, yang sebelah kanan dipasang disambung ke arah mesin. Nanti mesin yang kerja. Kalau pakai ini aja, tenaga medisnya itu dipakai 2 orang cuma untuk bagian nafas aja. Kalau udah pakai mesin, napasnya udah digantikan oleh mesin, petugas yang lainnya bisa ngerjain yang lainnya. Seperti apa? Seperti tadi, pasang NGT supaya apa? Mencegah muntah. Kalau emang perlu dimasukkan cairan segini kalau langsung ke dalam lambungnya untuk pasien yang masih sadar ya. Tapi biasanya sih nggak dikasih apa-apa, langsung dipasang NGT, pasang sirkulasi itu dipasang infus langsung, kemudian pasang kateter ya. Ini udah tindakan yang basic yang harus dikerjakan pada pasien-pasien dengan trauma medula spinalis atau pasien dengan kecelakaan yang lainnya ya. Ada yang mau ditanyain? Sampai di sini gambar-gambar ini. Ini jam ngantuk ya. Jamnya ngantuk, habis makan siang. Lanjut. Pembedahan dapat dilakukan untuk stabilisasi tulang belakang, serta menghilangkan tekanan gumpalan darah atau benda asing. Setelah beberapa lama, pasien akan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk melatih pasien menggerakkan anggota tubuh dan melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mandi, makan, buang air, dan sebagainya. Rehabilitasi dapat pula melibatkan psikiater atau psikolog karena sulitnya pulih dari kondisi tersebut. Pembedahan bisa supaya apa? Kayak kalau tulang belakangnya ada yang remuk, dibentuk lagi. Kalau misalnya nggak dibentuk, dia kan akan ada penekanan pada medullospinalis sehingga menyebabkan bentuk tubuhnya berubah. Seperti apa? Tinggi badannya akan susut ya, karena ada satu ruas yang remuk misalnya. Nah, ini dengan pembedahan bisa diganti dengan
adalah tekniknya ya, ada yang menggunakan besi atau dengan material-material lainnya. Terus setelah itu apa? Rehabilitasi untuk namanya dengan adanya implan ya, implan dari bahan yang lainnya kan pasti harus ada adaptasi dengan tubuh. Nah, itu akan ada fisioterapi. Bagaimana dengan cara berjalannya? Nanti di situ ada latihan-latihannya ya. Terus juga kalau ada trauma di bagian lumbal, itu bisa menyebabkan sistem urinarinya itu, sistem bawalnya juga, pupnya juga bermasalah. Nah, itu akan dilatih ya. Kemudian apalagi rehabilitasi dapat pula melibatkan psikiater atau psikolog. Kenapa? Karena menyebabkan trauma yang luar biasa, nggak cuma trauma pada fisik, tapi trauma juga pada kejiwaan ya. Bisa ada orang yang jadi muram, ada orang yang bisa jadi tingkat cemasnya terlalu tinggi. Nanti di sini kalian akan belajar juga ilmu penyakit jiwa. Nah, di situ ada juga tuh ya. Akibat trauma dari itu dia bisa jadi orang yang sering menyendiri, jadi orang yang rendah diri. Karena apa? Karena dengan adanya perubahan bentuk dia bisa jadi nggak pede. Nah, itu nanti akan timbul penyakit-penyakit kejiwaan lain. Makanya psikiater sama psikolog ini dilibatkan pada pasien-pasien dengan trauma ya. Lanjut. Fungsi otot yang dapat dipertahankan pada trauma medula spinalis C1 sampai C3 tidak ada fungsi yang dapat dipertahankan dari leher ke bawah. Ventilator diperlukan untuk bernapas. Diperlukan kursi roda listrik dengan alat pengontrol pernapasan kepala atau bahu. C4 sampai C5 diafragma yang memungkinkan bernapas. C6 sampai C7 beberapa otot lengan dan dada yang memungkinkan makan, berpakaian, dan memerlukan kursi roda manual. T1 sampai T3 fungsi lengan utuh. T4 sampai T9 mengontrol tubuh di atas umbilikus. T10 sampai L1 sebagian besar otot paha yang memungkinkan seseorang berjalan dengan tongkat penyangga tungkai yang panjang. L1 sampai L2 sebagian besar otot tungkai yang memungkinkan seseorang berjalan dengan tongkat penyangga. Nah, ini ya. C1 itu servikal. Jadi dia bagian leher sampai punggung. Terus apa? Torakal itu dari punggung sampai bagian pinggang. Kemudian habis torakal apa? L ini lumbal ya, ini. Jadi kalau ada trauma medula spinalis pada sepanjang medula ini yang masih bisa dipertahankan, nah yang tadi itu. Yang masih kemungkinan bisa dipertahankan. Nah, ini. Jadi walaupun orangnya sudah koma misalnya, tapi dia masih bisa untuk yang C5 dan C4-nya dia masih bisa bernapas misalnya. Atau enggak bradikati tapi kan dia tetap bernapas tapi harus dibantu sama mesin. Jadi enggak benar-benar totalis. Atau juga kalau yang lainnya kena ininya yang diafragmanya yang lainnya kena diafragma C4 sampai C5-nya dia masih bisa berfungsi sendiri walaupun yang di sekitarnya kena ya. Ini. Jadi enggak semuanya servikal itu yang kena bisa benar-benar bikin dia lumpuh ya, kecuali yang tadi model apa yang komplit ya, semuanya sudah kena ya. Kalau yang seperti ini nih berarti masih traumanya yang incomplete ya. Ini tuh gambar tulang yang di punggung kan Bu? Iya, ini mulai dari bawah kepala, pangkal kepala sampai tulang ekor. Iya sayang.
Iya sayang. Siapa sayang? Di bawah. Abi udah datang. Ya udah, tunggu sebentar ya. Tasnya mana? Ada. Ada. Ibu stop dulu sebentar ya. Iya, Bu. Ada. Bangga. Ini apa? Iya sayang. Dia udah sama Abi ya. Kamu belajar dulu ya. Ya, gimana Puji tadi pertanyaannya? Enggak, Bu, mau nanya itu yang apa? Gambar yang di punggung, bukan tulang di punggung. Iya, gambar tulang di punggung ini. Kan medula spinalis tadi Ibu udah bilang gambarannya. Ini mulai dari yang, ini kan otak nih. Terus leher yang mulai dari leher yang nyambung sama bagian kepala itu terus sampai ke tulang ekor. Tulang ekor jangan-jangan nggak tahu juga. Tahu, Kalau Bu. duduk di daerah bottom pantat ya, maaf ya. Bottom ya bahasa ininya. Di daerah bottom. Nah, itu kalau jatuh itu bisa bikin, kadang-kadang ada kalau sekolah tuh suka iseng mau duduk kursinya ditarik. Di sini juga ada di lumbal yang terakhir ini ada sarafnya. Bisa bikin apa? Bisa bikin kelainan pada bagian sistem perkemihan, sistem bowel, ya seperti itu. Pupnya terganggu atau BAK-nya yang terganggu, BAB BAK-nya terganggu kayak gitu. Waduh, kayaknya kenapa? Pernah juga, Bu, kan ada temen dia apa jatuh dari bangku gitu, Bu. Terus kan kena ini tulang ekornya, nggak bisa ngomong, Bu. Emang ngaruh, Bu? Mm-mm. Nah iya, itu kan saraf itu yang menyambung dari mulai batang otak bagian bawah sampai dia terus ke bagian ekor. Ini kan ada cairan nih, ada cairan otak nih. Mulai dari sini ada cairan otak dan jadi pernah ngeliat gak sih kayak seperti akar, dia terus ada samping kiri-kirinya ada akar-akar yang halus-halusnya. Nah di sini akarnya yang paling besar kayak gitu. Jadi kalau akar yang paling besar itu kan ada cairannya dan cairannya itu kan akan menyebarkan ke akar-akar yang serabut-serabut yang ada di samping-sampingnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kena trauma, berarti kan saraf yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu bisa kena, bisa rusak gitu. Terus diapain tuh akhirnya temennya? Terapi. Kurang tahu, Bu. Pokoknya sampai sekarang tuh nggak bisa ngomong aja gitu, Bu. Oh, berarti tidak diurus tuntas ya? Nggak diterapi tuntas. Emang kalau diterapi bisa sembuh, Bu?
ya kemungkinan bisa sembuh, apa diperbaiki. Ini kan yang namanya trauma ini kan dia apa sih, tulang belakang ini kan seperti terpisah-pisah kan, kayak terpotong-potong di sela-selanya ini ada penyambungnya, kayak seperti tulang-tulang ini kan keras. Nah, di antara tulang dan tulang ini ada bantalan yang memisahkan supaya kalau pergerakan mereka enggak bergesekan sehingga menyebabkan eh, kalau bergesek itu menjadi keropos ya, menjadi pengikisan, terjadi pengikisan. Nah, itu ada bantalannya di situ. Nah, kalau misalnya dia trauma, kemungkinan bisa aja dia seperti apa yang kemarin fraktur impaksi yang dia frakturnya itu jadi ngeblesek ke dalam tulang, masuk ke dalam tulang gitu. Kalau misalnya dia diperbaiki, tulangnya diangkat, tambelannya mungkin dibenerin, dioperasi, bisa bicara lagi kemungkinan. Oh gitu, Bu. Karena bisa Iya, jadi itu mungkin ada yang terjepit, iya, kan? Bu. Kasian banget itu kalau sampai nggak bisa bicara gara-gara kayak gitu. Iya, Makanya Bu. Nggak. jangan sekali-kali itu bercanda kayak gitu. Itu bahaya walaupun kelihatannya ringan, tapi kita nggak pernah tahu. Kalau orang medis harusnya tahu di situ banyak saraf itu di tulang ekor itu. Oh, makanya pernah kalau misalnya film-film barat, kalau film action gitu kan, suka dipukul bagian belakangnya terus dia langsung pingsan. Cuk, langsung pingsan. Nih di sini nih, bagian sini yang C1 nih. Ya kan? Misalnya dipukul dia terus tiba-tiba langsung begitu doang pingsan. Lebay banget nih film kadang-kadang begitu ya, karena kita belum ngerti ternyata di sini kan memang ada saraf yang tadi apa? Untuk fungsi pernafasan, ya kan, diafragma, seperti itu. Nah ini makanya cara ampuh buat nanganin kalau misalnya kita diserang, kita serang balik di bagian sebelah sini nih yang di ini, yang mesti kita jaga, atau buat kitanya untuk penjagaan, kalau kita untuk menyerang balik ya di sini bagian ini biar si penjahatnya itu pingsan. Itu kalau di film-film ya, ternyata itu ceritanya ya. Jadi serviks itu di sini ada pernapasannya. Jadi kena trauma sedikit aja bisa bikin pernapasannya berhenti sesaat gitu. Makanya jadinya pingsan seperti itu. Kalau bisa nih dia diperiksa di CT scan atau di MRI apa yang menyebabkan dia jadi afasia, kan artinya nggak bisa bicara sama sekali, ya nggak bisa bicara jadinya ya. Iya, Bu. Anggota tubuh yang lainnya berfungsi. Iya, tapi Untuk ya sistem urinari, kenapa, Bu? dia BBAK-nya, terganggu nggak? Enggak sih, Bu. Cuman ngomongnya aja kita nggak bisa ngomong. Ya Allah, kasihan banget. Ya udah saran. Oh, itu udah berapa lama tuh? Itu mah pas SMA, Bu, kelas 1. Gitu. Ya sudah, berarti ya itu kalau memang mau ditahu penyebabnya apa, coba aja di MRI atau di CT scan. Kali aja masih bisa dibenerin, namanya kita berdoa sama berikhtiar ya. Iya, Kan Bu. nggak enak juga, atau dia udah senang menggunakan bahasa isyarat, udah belajar, jangan-jangan sudah belajar bahasa isyarat. Jadi untuk komunikasi dia bisa gitu, jadi dia nggak memerlukan lagi suaranya kembali atau enggak gitu. Tapi sih menurut ibu mendingan ya itu pergi ke dokter saraf untuk diperiksa ya. Iya, Bu. Lanjut. Puji ya, Bu. Iya sepertinya Ji. Komplikasi trauma medula spinalis terjadi akibat pasien tidak dapat bergerak. Komplikasi ini dapat berupa infeksi saluran kemih, ulcus decubitus,
Sumbatan pada pembuluh darah dalam menjadi kronis. Infeksi paru pneumonia dapat terjadi akibat posisi diam terlalu lama. Infeksi tersebut dapat menyebabkan bakteri masuk ke dalam peredaran darah, sehingga terjadi sepsis. Kondisi-kondisi ini jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Komplikasi lainnya terkait dengan bagian tubuh yang terpengaruh, misalnya kesulitan buang air kecil dan besar, gangguan seksual, pengecilan otot, osteoporosis. Komplikasi umum ini menyebabkan kecacatan permanen dan ketergantungan berat. Ya, ini ya yang kalau yang gambar tadi ini nih, ini lihat nggak yang gambar A? Iya, Bu. Masih bisa di zoom nggak coba? Ini yang di gambar A ini semuanya udah pakai mesin nih, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi kursi rodanya itu udah ada alat kontrol geraknya ya. Paling dia cuman gerakin pakai jarinya doang. Dia mau jalan ke kiri, ke kanan. Ada juga yang udah saking canggihnya sudah bisa dihubungkan sama laptop. Dia mau pakai laptop juga bisa tuh orang-orang luar negeri karena uangnya ada ya. Biasanya mereka seperti ini tuh dapat fasilitas dari pemerintah. Jadi walaupun dia sudah rusak semuanya, maksudnya fungsi tubuhnya misalnya sudah rusak, tapi kan otaknya masih bisa berpikir. Itu kan cuma saraf-saraf geraknya aja, tapi otaknya masih bisa berpikir. Dia masih bisa bikin bisa nge-share ilmu yang dia dapat, atau dia bisa bikin konten-konten tentang dirinya, penyakit-penyakit yang ada pada dirinya dengan kondisi yang seperti dia rasakan gitu, bisa dia sharing sama orang-orang. Pernah ngeliat nggak di Instagram kayak gitu, orang-orang yang dengan kelainan pada tubuhnya atau penyakit yang ada pada tubuhnya, mereka malah bikin konten dan mereka kasih tahu penyebabnya apa, gangguannya bagaimana, terus kalau terjadi seperti ini perawatannya seperti apa, terus bagaimana untuk menunjang aktivitas dia sehari-hari. Mereka nge-share kayak gitu. Dan ada juga seorang syekh di luar negeri, di Arab kalau nggak salah, dia udah cacat kayak gini tapi dia yang masih berfungsi tuh cuman otak sama organ vitalnya doang. Jadi Berarti ngomong ya, Bu? dia bisa bicara, dia masih bisa berpikir, dan ada wanita solehah yang mau menikah sama dia dan dia punya anak. Tapi dia itu cacat. Totalitas cacat. Siapa ya nama syekhnya ya? Itu lulus sekolah doktor. Padahal dia udah cacatnya udah seperti itu. Udah semuanya nggak bisa bergerak anggota tubuhnya. Jadi dia cuma menghubungkan pakai laptop, otaknya dia masih bisa bicara, otaknya masih bisa berpikir, sama organ vitalnya yang masih bisa. Luar biasa ya. Itu karena apa sih? Selain memanfaatkan apa yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Dan dia masih bersyukur dengan itu kan. Kalau kita bersyukur sama Allah, apa yang ada sama diri kita, sama Allah bakal dikasih keistimewaan, walaupun itu cuman sedikit aja, tapi karena kita bersyukur bisa menjadi sedikitnya itu bisa menjadi suatu keberkahan, akhirnya membuat dia hidupnya malah lebih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Iya, Bu. Lanjut. Oh ini ya tadi udah ya. Nah ini infeksi saluran kemih, yaitu kalau pasiennya enggak bisa bergerak. Infeksi saluran kemihnya apa? Dia jadi malas minum. Dia tahan-tahan minum. Kenapa? Dia takut pipis, takut beser kan? Atau enggak kalau misalnya dia nggak mau dipapah untuk ke kamar mandi. Kalau nggak mau dipapah dia juga nggak menolak dipakein kateter. Ini bisa resiko infeksi saluran kemih karena dia takut minum sama takut untuk buang air karena saking sulitnya untuk bergerak. Terus apa? Ulcus decubitus. Udah pernah kemarin ngelihat ya yang luka di kaki? Seperti Iya, Bu. itu ya ulcus decubitus.
Terus sumbatan pada pembuluh darah. Masih ingat kan di dalam tubuh kita ada faktor pembekuan darah. Nah, kalau dia akan tetap cair kalau kitanya bergerak, tapi kalau dia diem aja dia akan jadi beku, ya. Nah, kalau beku itu akan jadi menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Resikonya apa? Organ tubuh yang di sekitar situ itu dia tidak akan teraliri dengan aliran darah sehingga menyebabkan bisa terjadi nekrotik di daerah situ dan resikonya apa? Diamputasi, ya. Kemudian apalagi nyeri kronis. Nyeri kronis udah pasti kalau nggak digerakin, sistem sarafnya nggak bekerja, stuck di situ aja, dia nyerinya akan lebih lama. Tapi kalau kita gerakin, itu akan beradaptasi dengan pergerakan lama-lama rasa nyerinya itu akan hilang, akan berkurang, ya, kayak gitu. Terus kalau infeksi paru, yang namanya paru-paru itu kita pasti mengeluarkan dahak. Dahak itu produk dari paru-paru, ya, walaupun nggak selamanya dahak itu karena penyakit, enggak, ya, kayak misalnya ada debu-debu yang masuk dalam saluran pernapasan, kemudian parunya itu bereaksi dengan mengeluarkan lendiran-lendiran. Nah, lendiran ini akan numpuk di paru-paru. Akibat apa? Karena kita diam terlalu lama. Kalau misalnya kita bergerak, paru-parunya juga akan bergerak sehingga kita bisa mengeluarkan dahaknya itu. Nah, kalau pasien yang diam aja posisinya seperti ini, dia akan mengendap. Lama-kelamaan mengendap hingga menyebabkan jadi infeksi paru, pneumonia. Kita udah pernah bahas, ya, pneumonia, ya. Tapi kalau ini pneumonia yang disebabkan karena berbaring terlalu lama, ya. Jadi kalau paru-parunya itu ngembangnya tidak adekuat, tidak maksimal, sehingga banyak selim-selim yang tertahan dan kita masih bisa menghirup udara masuk yang nggak tahu itu terkontaminasi virus atau bakteri hingga menyebabkan jadi infeksi paru. Dan komplikasi yang ini semuanya bikin orang yang keluarga dari pasien yang mengalami trauma medulaspinalis ini menyebabkan si pasien jadi ketergantungan banget, sehingga biasanya selain pasiennya yang mengalami stres, keluarganya juga selain stres dan dia juga harus membantu si pasien ini, ya. Makanya harus ada kerjasama sama keluarga supaya apa? Pasien-pasien yang trauma dia bisa cepat pulih dari kondisinya, ya, cepat beradaptasi, cepat rehabilitasi. Paling enggak dia bisa melakukan aktivitas kebutuhan sehari-harinya seperti mandi, ke toilet untuk buang air besar, buang air kecil, sama untuk makannya. Jadi nggak terlalu bergantung banget, ya. Seperti itu. Lanjut. Sarah. Pencegahan trauma medula spinalis dapat dilakukan dengan berkendara secara hati-hati dan menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Pencegahan jatuh dapat dilakukan dengan memasang pegangan tangan untuk tangga, memasang matras kasar pada kamar mandi, serta memagari tangga dan teralis jendela untuk mencegah anak kecil menaiki tangga atau jendela. Selain itu, jangan menyetir dalam keadaan mabuk. Jika hendak terjun ke air, pastikan kedalaman air minimal 3,7 meter sebelum melakukannya. Ketika hendak melakukan olahraga ekstrim, gunakan pengaman yang diperlukan dan patuhi aturan keselamatan. Ini, ya. Berkendara secara hati-hati dan menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Jangan salah, ternyata selain menggunakan sabuk pengaman, ada juga trauma yang disebabkan kalau misalnya ditabrak dari bagian belakang, walaupun kita sudah menggunakan sabuk pengaman. Itu tuh kalau kita nanti kalau kalian pelatihan basic trauma cardiac life support itu,
Itu ada nanti trauma yang disebabkan karena berkendaraan menggunakan mobil pakai sabuk pengaman. Bagian mana yang kena? Lumbal berapa yang kena? Kira-kira jenis traumanya seperti apa? Ada juga. Jadi walaupun kadang-kadang kita sudah berhati-hati, udah pakai sabuk pengaman, masih bisa kena. Tapi paling enggak kita sudah berikhtiar ya, sudah berdoa berikhtiar pakai sabuk pengaman. Ini ikhtiar kita nih supaya enggak tidak terkena trauma medula spinalis ya. Mencegah jatuh dapat dilakukan dengan memasang pegangan tangan. Nah, ini untuk yang orang lansia ya, yang usianya 65 tahun ke atas. Kesetnya tuh pakai keset yang kasar, yang kayak ada buat nyerap airnya itu, yang enggak gampang meleset gitu ya, kayak di musola-musola besar. Sekarang juga ada yang kecil-kecilnya itu buat di kamar-kamar mandi ya, supaya nggak kepleset. Kebayang ya, yang dari sabuk, tapi ada juga yang dari karet ya. Terus pasang pegangan tangan, pasang teralis, semuanya ini udah kebayang lah ini. Terus selain itu jangan menyetir dalam keadaan mabuk. Jalan aja nggak bisa, gimana juga mau dia nyetir ya. Ini sih nyari mati kalau menurut ibu. Udah mabuk dia nyetir, ini namanya bunuh diri ya. Seperti ini namanya bunuh diri. Makanya tuh mabuk itu, kenapa mabuk itu dilarang dalam Islam? Mengapa mabuk itu haram untuk umat Islam? Dia misalnya melakukan suatu jenis maksiat dengan mabuk. Dengan mabuk ini, karena dia menjadi tidak sadar, jadi selain mabuk dia bisa melakukan kegiatan maksiat yang lain. Seperti apa? Dia bisa berzina, satu lagi dia bisa merampok, satu lagi dia bisa membunuh, karena dia hilang kesadaran kan. Bisa aja dengan hilang kesadaran, misalnya mabuk. Selain ini ya, ibu kasih tahu nih, selain bahaya menyetir doang, mabuk ini juga bisa bikin kecelakaan yang lain. Apa misalnya? Misalnya dia, ini ibu masukin sedikit untuk pengetahuan kalian ya. Dia punya pasangan misalnya, dia mabuk, sedang suka ada party-party gitu ya, dia mabuk, akhirnya dia melakukan hubungan seksual bebas, hubungan seks bebas dengan kekasihnya marah-marah, dia panik, kemudian dia panik akhirnya dia membunuh, akhirnya dia bisa aja setelah dia sadar dia membunuh, dia bisa melarikan diri, dan untuk mencukupi kehidupannya dia nggak bisa minta lagi pulang ke orang tuanya, akhirnya dia merampok. Jadi hanya dengan mabuk, cuma gara-gara mabuk, kita bilangnya cuma ya, kalau orang bilangnya, yang orang suka minum-minuman, cuman minum doang, bilangnya cuman, tapi semua kejahatan yang diakibatkan oleh mabuk itu lebih parah ya. Jadi semua kejahatan bisa dilakukan cuma gara-gara mabuk. Selain itu juga bisa menyebabkan kematian ya, berbahaya tuh. Jangan nyetir dalam keadaan mabuk. Ya gitu. Makanya Islam melarang banget minum minuman keras yang bikin mabuk. Jika hendak terjun ke air, pastikan kedalaman air minimal 3,7 meter. Nah, ini buat cowok-cowok biasanya. Kalau masuk ke air terjun, main lompat-lompat aja. Dia nggak tahu ternyata dasarnya itu nggak dalam ya, dasarnya nggak dalam, paling cuma 1,5 meter, dia main lompat-lompat aja. Nah, ini yang bisa bikin trauma medula spinalis. Bisa dia kalau terjun bagian bawah, dia kena bagian ekornya, tulang ekor. Kalau dia kepala duluan, berarti dia kena cedera pada bagian servikalnya ya. Ketika Anda melakukan olahraga ekstrim, gunakan pengaman yang diperlukan. Ya udah, patuhi aja peraturan-peraturan yang ada pada spot-spot olahraga ekstrim seperti itu ya. Jangan coba-coba tanpa pengaman. Ada pertanyaan nggak dari semua slide itu? Bu. Ayo lanjut sedikit lagi. Kapan harus ke rumah sakit? Segeralah ke rumah sakit apabila Anda atau orang di sekitar Anda mengalami cedera pada leher atau punggung. Setiap jatuh atau cedera yang melibatkan daerah tersebut sebaiknya dianggap sebagai trauma medula spinalis sampai terbukti bukan, karena cedera medula spinalis tidak selalu tampak secara langsung. Rasa
baal dan kelumpuhan dapat terjadi langsung atau bertahap. Waktu antara terjadinya cedera dan penanganan sangat kritis. Untuk menentukan pemulihan dan komplikasi, semakin cepat ditangani, pemulihan akan semakin baik dari komplikasi akan semakin rendah. Dan komplikasi akan semakin rendah. Nah, itu ya, seperti itu ya. Jadi, nah Kak, contohnya apa tuh? Temannya Puji tuh. Puji apa Sarah tadi yang cerita? Suaranya Puji ya? Apa Sarah? Yang temannya ditarik bangkunya akhirnya nggak bisa ngomong. Puji Bu. Puji. Mungkin kalau misalnya dia ditangani cepat, dia nggak akan sampai afasia, masih bisa bicara ya. Tapi kalau udah kelamaan, terjadi penekanan yang lama, sarafnya jadi udah nekrotik, udah rusak, itu kan resiko untuk penyembuhannya juga kemungkinannya kecil ya, seperti itu. Jadi semakin cepat ditangani, semakin cepat juga insya Allah penyembuhannya gitu. Nah, untuk diagnosa keperawatan, ayo Puji, Sarah, kita main berpikir kritis. Kira-kira apa? Cedera, Ibu. Kalau cedera kepala, biasanya diagnosanya yang muncul apa nih? Manifestasi klinis, kalau komplit. Nah, kita pakai yang ini aja. Kira-kira yang muncul apa tuh? Nyeri. Nyeri. Sarah? Nyeri berhubungan dengan kerusakan pada sistem saraf. Kemudian Suhu. Kehilangan sensasi, Bu. kira suhunya berapa? Nyeri ya. Hubungan dengan trauma pada susunan saraf. Yang kedua, gangguan activity ADL ya. ADL, activity daily living. Jadi kebutuhan sehari-hari terganggu. Aktivitas daily living untuk kebutuhan hidup sehari-hari terganggu seperti makan, berpakaian, minum, ke kamar mandi. Activity daily living berhubungan dengan kelumpuhan. Apalagi risiko terjadi infeksi berhubungan dengan penurunan aktivitas fisik. Terus apa lagi? PR ya.
Halo, are you Iya, Bu. there? Ya, kalau dia suhunya dia nggak bisa, oh, nggak tahu sensasi suhu, gangguan sensasi suhu berhubungan dengan yaitu trauma medullospinalis, trauma pada servikal keberapa. Terus kalau urinnya beser terus, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan trauma pada servikal keberapa yang kena, kayak gitu aja ya. Jadi harus disertakan data. Biasanya kalau bikin diagnosa gitu kan dokter udah suruh CT scan. Nah, dari CT scan itu kan nanti ketahuan kerusakannya di servikal berapa, di torakal berapa, di lumbal keberapa, di situ kelihatan. Nah, disertakan tuh berhubungan dengannya, disertakan dengan hasilnya itu ya. Jadi ada data. Jangan bikin diagnosa tanpa ada data. Itu namanya pakai data siluman. Datanya nggak ada tapi diagnosanya muncul. Itu namanya diagnosa palsu ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dari sini? Berarti kalau diagnosa keperawatan tuh keluhan si pasiennya, Bu ya? Iya, semua keluhan pasien. Nah, diagnosa keperawatan itu adalah semua keluhan pasien yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kemudian yang kelihatan dan tidak kelihatan itu menjadi data ya. Data objektif, data subjektif. Data subjektif itu semua yang dikeluhkan pasien. Data objektif, data yang kita lihat sama data dari hasil-hasil penunjang yang diagnosis kayak MRI, hasil lab pada pemeriksaan fisik ditemukan apa. Nah, dari munculnya data subjektif, data objektif, itu diagnosanya apa yang bisa timbul dari data seperti itu. Kemudian ditunjang dengan etiologi. Oh, kalau seperti ini etiologinya gini gitu. Oh, kalau gangguan suhu berarti kerusakannya pada ini gitu ya. Iya, Bu. Beberapa kayak gitu. Oke? Iya, Bu. Oke. Dari sementara kita cuma bisa ngebahas satu materi ya. Iya, Bu. Karena Ibu mesti ngajar adik kelas kalian nih habis ini jam 3. Kalau nggak ada yang tanyain lagi, kita akhiri dengan membaca doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Baca doanya apa ya? Al-Fatihah lagi ya. Iya, Bu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu pamit ya, terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.